Malam itu, Thomas mengalami kecelakaan hebat saat berkendara bersama ibu dan adiknya. Ia terbangun dalam kondisi kepala di belakang setelah mobilnya menghantam pembatas jalan hingga terbalik dan remuk redam. Thomas sempat melihat warga yang mengendarai motor melintas di depan mobilnya. Ia berteriak minta tolong, namun warga yang melihat langsung lari ketakutan. Diandra merintih memanggil kakaknya, pertanda gadis itu masih selamat. Thomas bergegas keluar dengan tubuh yang penuh luka. Ia menyeret tubuh Diandra keluar dari mobil dan mendoakannya agar mendapat mukjizat Tuhan. Nasnya, Diandra menghembuskan nafas terakhir tepat di pelukan sang kakak. Penggalan ayat Alkitab Matius 10 ayat 1 menjadi pembuka dari kisah nyata yang akan merubah hidup Thomas di sepanjang usia. Dan film pun dimulai. Setahun setelah kematian ibu dan Diandra, Thomas belum bisa melepaskan rasa sesal di dalam hati. Ia mengunjungi makam mereka dengan bunga putih dan membulatkan niat untuk mengundurkan diri. Sebelum misa pagi, Thomas menemui Romo Robi untuk mengungkapkan niatnya itu. Ia menegaskan hanya bisa bertahan hingga akhir semester usai. Sudah nunggu lama ya? Ada apa, Tom? Romo tahu kenapa saya kesini. Karena misa sudah akan dimulai, Romo Robi meminta Thomas untuk mempertimbangkan keputusan itu sambil berdoa. Romo, Ya. saya bisa tunggu sampai akhir semester ini, Romo. Ia pun melenggang pergi untuk memimpin peribadatan kudus. Saat semua khusyuk beribadah, Dennis mencuri waktu untuk membalas pesan dari selingkuhan. Padahal ia berdiri tepat di samping calon istrinya Maya. Selesai misa, Maya kebingungan mencari keberadaan putrinya yang tak kunjung datang. Ia menelpon Kayla berulang kali, namun panggilan itu selalu diabaikan. Ternyata Kayla sedang bersama sahabatnya Cila di warung bakso dekat rumah. Kayla mengaku risih bertemu pacar ibunya karena sudah terbukti hidung belang dan menjalin asmara dengan banyak wanita. Udah tenang aja, ya. Kayla semakin rindu dengan keberadaan sang ayah yang kini sudah kembali ke surga Allah Bapa. Apalagi sang ibu tidak bisa dinasihati kecuali oleh ayahnya. Cila langsung berkata jika lebih baik mereka memanggil arwah mendiang kandung Kayla. Di tempat lain, Dennis memberikan cincin kejutan untuk melamar Maya. Wanita itu langsung terenyuh dan membagikan foto cincin pada Kayla. Maya meminta Kayla untuk segera pulang karena ia baru saja dilamar oleh Dennis. Tampaknya Maya hendak membicarakan rencana pernikahannya nanti. Kayla semakin frustasi dan bertanya pada Cila bagaimana cara memanggil arwah ayahnya. Tahu? Udah, tenang aja. Saya sama gue. Malam itu juga mereka langsung pergi ke makam ayah Kayla dengan membawa boneka jelangkung. Lo yakin caranya aman, Cil? Harusnya sih aman ya. Enggak. Mana pernah gue takut. Sesampainya di makam sang ayah, Cila menusuk boneka jelangkung itu tepat di atas tanah. Cila sudah memberikan mantra pada Kayla untuk dibacakan secara bersama-sama. Mereka pun mulai memanggil arwah tepat di atas kuburan sang ayah. Put, pulang tadi antar. Mereka mengulang mantra itu sekali lagi dan Cil. Kayla berusaha menguji apakah yang merasuki jelangkung benar-benar arwah ayahnya. Ia bertanya siapa yang bernama Kayla di antara mereka berdua. Kayla mengungkapkan permintaannya pada sang arwah yang dikira ayahnya sendiri. Ia memohon agar arwah itu memisahkan hubungan ibu dengan Dennis. Kalian ngapain malam-malam di sini? Ini teman saya tiba-tiba kangen sama bapaknya. Untungnya penjaga makam memergoki keberadaan dua gadis itu. Ia langsung mengusir Kayla dan Cila agar segera pergi dari kuburan. Mereka lari masuk ke dalam mobil untuk segera pulang. Tanpa disadari, sosok iblis mengerikan muncul di belakang dan berjalan mendekati mobil Cila. Tenang aja. Bokap lo kan orang baik. Saya bakal bantuin kok. Sosok hantu itu menghilang begitu Cila merubah posisi cermin tengah. Sesampainya di rumah, Maya ketiduran di sofa depan TV karena menunggu anak gadisnya yang tak kunjung pulang. Sebenarnya Kayla merasa sayang pada ibunya, namun ia kesal dengan sikap Maya yang kekanak-kanakan. Ia menyelimuti tubuh ibunya itu dan berlalu sambil mematikan televisi. Saat ia berjalan menuju ke kamar, tiba-tiba Baru pulang, Kai. sosok Maya berdiri di anak tangga dan menyapa Kayla yang baru saja pulang. Sontak, Kayla langsung menoleh ke belakang di mana Maya yang asli masih tidur lelap di atas sofa. Sosok iblis yang menjelma sebagai Maya pun menghilang dalam sekejap mata. Kayla yang ketakutan langsung mengunci diri di dalam kamar. Boneka jelangkung itu masih ia bawa di dalam tas. Ia membuka pintu untuk mengintip keluar di mana sosok mirip ibunya berjalan menaiki tangga. Untuk meredam rasa takut, Kayla menuliskan pengalaman mengerikan hari itu ke dalam buku catatan. Pagi harinya, saat Kayla hendak berangkat ke sekolah, Maya terdengar marah di telepon setelah mengetahui Dennis punya selingkuhan. Maya mengancam hendak putus dan membatalkan pernikahannya dengan Dennis. Kayla langsung gembira mendengar pertengkaran ibu dengan pacarnya itu. Ia bergumam mengucapkan terima kasih pada arwah sang ayah. Merasa sudah selesai, Kayla membawa boneka jelangkung itu ke tempat sampah sambil berangkat ke sekolah.
Tak disangka, boneka jelangkung itu bergerak sendiri menoleh ke arah Kayla. Sesampainya di sekolah, Kayla berpapasan dengan Romo Thomas yang masih mengajar di Santa Maria Laurencia. Kayla menyapa Romo Thomas dan berkata jika Diandra akan senang ketika melihat Thomas tersenyum dari surga. Thomas hanya mengangguk dan melenggang pergi. Kayla buru-buru pergi ke dalam kelas untuk memberi kejutan pada Cila. Ia tak menyangka boneka jelangkung itu berhasil mewujudkan keinginannya agar Maya putus dengan Dennis. Cila terlihat pucat dan tak fokus mendengarkan. Kayla panik saat melihat bekas luka di leher Cila. Ia mengajak sahabatnya itu untuk pergi ke UKS agar mendapat pengobatan. Cila bersikeras untuk tetap di kelas mengikuti pelajaran. Tak berselang lama, Romo Thomas masuk ke dalam dan meminta Yohanes untuk memimpin berdoa di depan kelas. Sepulang sekolah, Kayla tampak sangat kesal karena Dennis datang lagi untuk merayu ibunya. Kayla langsung masuk ke dalam kamar dan berbicara dengan mendiang sang ayah. Ia kembali memohon agar arwah ayahnya memisahkan hubungan ibu dengan sang pacar. Kayla hanya tak mau hati ibunya disakiti oleh pria buaya. Setelah memohon pada arwah, Kayla ternyata melihat boneka jelangkung mengintip keluar dari dalam tas sekolah. Ia yakin betul sudah membuang boneka itu ke tempat sampah. Kayla bergegas mengambil boneka itu dan dimasukkan ke tempat sampah besar yang berada di samping rumah. Sore itu, petir terdengar menyambar pertanda hujan akan turun deras. Di malam harinya, hujan badai yang melanda membuat listrik rumah padam. Angin berhembus kencang memadamkan lilin yang menjadi sumber penerangan. Kayla sudah terlelap dalam tidurnya dengan menggunakan lampu meja yang masih menyala terang. Gemuruh petir yang menyambar membuat gadis itu terkejut hingga terbangun dari mimpi panjang. Kayla berusaha untuk tidur kembali, namun tiba-tiba teriakan gadis itu membangunkan Maya yang tidur di kamar sebelah. Maya bergegas lari menuju ke kamar Kayla, di mana gadis itu sudah berdiri membelakangi pintu, menghadap ke tembok putih. Maya panik melihat putrinya seperti itu. Ia mendengar suara Kayla yang berubah mengerikan. Gadis itu bergumam jika semua manusia adalah pendosa. Maya berusaha membangunkan Kayla yang dikira mengalami tidur berjalan. Maya berteriak histeris hingga akhirnya Kayla membuka kedua mata dan tersadar dari kerasukan. Pagi harinya Maya termenung memikirkan kejadian yang menimpa anaknya. Ia sampai matikan kompor untuk menanak air. Kondisi fisik Kayla pagi itu tampak pucat dan penuh lebam. Maya berusaha memastikan jika putrinya baik-baik saja. Kayla mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan mereka pergi ke sekolah. Sambil berjalan melewati lorong kelas, Kayla mendengar suara bisikan yang membujuknya untuk mati saja. Kayla berusaha mencari sumber suara bisikan itu yang ternyata sosok hantu suster yang ia lihat ternyata suster sungguhan yang sedang menempelkan pengumuman. Sesampainya di dalam kelas, Romo Thomas langsung memberikan kabar duka tentang kematian Cila tadi malam. Jenazah gadis itu akan dimakamkan malam harinya di rumah duka. Thomas meminta Kayla untuk ikut dengannya ke ruang guru. Di hadapan Romo Robi dan Suster Ida, Kayla diminta untuk menceritakan perihal Cila. Mereka menduga ada tingkah laku yang aneh sebelum Cila ditemukan meninggal dunia. Kayla menangis dan mengaku tak tahu apa-apa. Ia mengungkapkan di hari sebelum kematian Cila, sahabatnya itu mengeluh sakit di bagian pundak dan leher. Kayla masih tak percaya jika sahabatnya telah mati. Ia berulang kali mengatakan jika kabar kematian itu tidak benar terjadi. Romo Robi mengetahui ada sesuatu yang disembunyikan oleh Kayla. Ia mendesak gadis itu untuk memberitahu dewan sekolah agar mereka bisa menyelidiki penyebab kematian Cila yang sebenarnya. Romo Thomas dan Suster Ida membawa Kayla untuk melayat ke rumah Cila. Dalam perjalanan ke sana, Kayla berubah menjadi sosok yang tidak dikenal. Ia bersenandung diri sambil tertawa terbahak-bahak. Suster Ida langsung tahu ada yang tak beres dengan Kayla. Thomas menghentikan mobilnya untuk memeriksa kondisi Kayla di bangku belakang. Kayla menatap keluar jendela di mana anjing hitam terlihat menyapa. Ia pun tersenyum lebar dan Thomas membuka pintu belakang dan disambut umpatan dari mulut Kayla. Iblis itu berkata jika Tuhanmu tidak akan bisa menyelamatkan anak ini. Setelah tertawa, iblis itu keluar dari tubuh Kayla dan membuat gadis itu jatuh pingsan. Mereka mengurukan niat pergi melayat dan membawa Kayla kembali ke sekolah. Romo Robi habis pikir apa yang sudah dilakukan Cila dan Kayla sampai terjebak dalam situasi yang mengerikan seperti itu. Thomas menceritakan saat Kayla kerasukan setan, gadis itu menggunakan bahasa Latin seolah iblis yang merasuknya sengaja menyasar mereka. Romo Robi semakin menduga kuat bahwa kondisi Kayla bukan karena penyakit medis ataupun masalah kejiwaan. Ia yakin Kayla sudah berada di bawah kuasa gelap iblis yang selalu menyesatkan anak manusia. Ia menyarankan agar Kayla dibantu oleh Romo Michael yang sering melakukan eksorsisme. Malam itu Albert dirasuki oleh iblis jahat yang menyerang Romo Michael yang berusaha melakukan eksorsisme. Iblis di dalam tubuh anak itu berusaha melemahkan Michael dengan mengungkapkan rahasia kelam masa lalunya. Ia berkata jika Michael melakukan dosa besar karena membiarkan ibunya mati sendiri di panti jompo. Saat Romo Michael berbalik menyerang, iblis itu menirukan suara sang ibu yang merintih kesakitan.
Saat Michael kembali melemah, iblis itu tak henti menyerang untuk merenggut nyawa sang Romo. Untungnya, Romo Rendra datang membantu dan membacakan berbagai doa untuk melemahkan kekuatan gelap. Michael menahan tubuh anak itu agar tidak menyerang, sementara Rendra tak berhenti mengucapkan kalimat doa. Iblis itu pun menyerah dan mengungkapkan nama aslinya, yaitu Kadastor. Rendra melakukan serangan terakhir dan iblis itu berhasil keluar dari tubuh kecil Albert yang sangat malang. Setelah melakukan eksorsisme itu, Michael mengaku tak sanggup melanjutkan mendampingi Rendra. Ia selalu merasa bersalah atas kematian ibunya di panti jombo. Hal itu membuat Michael semakin lemah dan tak berdaya. Rendra mengerti apa yang dirasakan oleh Michael. Ia pun pernah mengalami berbagai kegagalan dalam hidup yang membuat imannya lemah. Iblis berusaha memanipulasi pikiran manusia untuk memenangkan pertempuran batin. Rendra menegaskan setelah manusia mengakui dosa, maka setan tak akan bisa menyerang. Meski sudah mendapat berbagai wejangan dari Romo Rendra, Michael tetap tak bisa melanjutkan. Ia mengembalikan tas perlengkapan eksorsisme pada Rendra dan melenggang pergi dengan kata maaf. Romo Robi menemui Rendra di gereja katedral Jakarta dan meminta bantuan. Karena Michael sudah tak bisa membantu, Rendra mengaku kesulitan untuk melakukan eksorsisme lanjutan. Apalagi Vatikan sudah melarang Romo untuk melakukan eksorsisme sendiri. Rendra menegaskan jika tak bisa sembarang orang untuk menjadi asisten eksorsisme. Mereka harus berani dan memiliki iman yang kuat. Selain itu, pelaku eksorsisme juga harus berdamai dengan masa lalunya agar tidak mudah dilemahkan imannya. Romo yang memiliki latar belakang psikologi juga menambah keberhasilan proses eksorsisme. Romo Robi mengungkapkan, bisa jadi Romo yang belum berdamai dengan masa lalunya itu menemukan jawaban setelah belajar dari eksorsisme. Setelah mendapat persetujuan dari Rendra, Romo Robi langsung mendelegasikan Thomas untuk mendampingi Romo Rendra sebagai asisten eksorsisme. Thomas sempat menolak mengingat ia sudah akan mengundurkan diri. Romo Robi membujuk dan berjanji akan membantu proses pengunduran diri Thomas setelah kasus Kayla berhasil ditangani. Ia juga mengingatkan jika Cila dan Diandra adalah sahabat dekat Kayla yang telah tiada. Kini, Kayla sendiri mengatasi kegamangan hidup yang berat setelah kehilangan sosok ayah kandung. Romo Robi menegaskan agar Thomas melakukan eksorsisme itu demi Kayla dan menebus rasa bersalah atas kematian Diandra. Thomas bersedia untuk mempertimbangkan hal itu sembari melenggang pergi karena kelas sudah dimulai. Kayla kembali melakukan hal aneh di dalam kelas. Ia menggambar sosok penampakan suster dengan wajah mengerikan. Anak itu tak berhenti bernyanyi hingga mendapat teguran dari guru kelas. Kayla berhenti sejenak dan kondisi kelas menjadi ricuh karena ulah Kayla yang menusuk tangannya sendiri dengan membabi buta. Thomas berlari masuk ke dalam kelas dan berusaha menyadarkan Kayla dari kerasukan. Iblis itu langsung berteriak jika Thomas adalah orang munafik. Dengan bantuan murid lain, mereka membawa Kayla ke UKS agar tidak mengganggu proses belajar kelas lainnya. Selang beberapa jam kemudian, Kayla sudah tersadar dari kerasukan dan kembali tenang. Ia duduk termenung sembari bertanya mengapa orang berdosa sepertinya diberi waktu hidup yang lebih panjang. Tak seperti Cila dan Diandra dan sang ayah yang kini telah kembali ke surga. Thomas meminta Kayla untuk tidak menyalahkan diri sendiri atas kematian orang yang dicintai karena kematian adalah suatu hal yang tak bisa dihindari. Kayla hendak menceritakan permainan jelangkung yang ia lakukan bersama Cila. Namun saat mulai cerita, seorang suster mendatangi Kayla dan berkata jika kepala sekolah hendak bertemu. Ternyata Maya dipanggil ke sekolah dan ditunjukkan video rekaman saat Kayla menusuk tangan dengan pulpen. Suster Indah minta izin untuk memeriksa kondisi psikis Kayla dari seorang psikolog profesional. Melihat kondisi Kayla saat ini, ia merasa perlu ada sesi konsultasi lanjutan di luar konseling sekolah. Maya menyerahkan segala keputusan pada Kayla. Yang terpenting baginya saat ini adalah waktu istirahat yang cukup agar Kayla bisa segera pulih dari trauma. Suster Indah berusaha membujuk sambil menunjukkan gambar yang dilukis Kayla di dalam kelas. Ia menegaskan upaya yang dilakukan sekolah semata-mata demi kebaikan Kayla sendiri. Malam harinya, Thomas menyetir mobil sambil mendengarkan radio. Suara di radio berubah menjadi rintihan Diandra yang meminta tolong pada sang kakak. Thomas terperanjat mendengar suara adiknya itu. Ia berusaha mematikan radio, namun semua tombol tak berfungsi. Setelah memutar frekuensi berulang kali, akhirnya Thomas hampir mengalami kecelakaan tunggal, tapi untungnya ia masih bisa menguasai diri dan menginjak rem saat itu juga. Sesampainya di rumah, Thomas mempelajari segala gangguan mental yang disebut dissociative identity disorder. Sebagai lulusan psikologi, Thomas memiliki banyak referensi terkait penyakit kejiwaan. Ia membandingkan gejala yang dialami Kayla dengan tanda-tanda kerasukan iblis yang resmi dirilis oleh Vatikan. Thomas mempelajari video rekaman Kayla saat kerasukan di kelas. Ia tak mengerti mengapa iblis di dalam tubuh gadis itu berteriak menyuruh pergi. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan itu, Thomas pun menemui Romo Rendra. Thomas bertanya bagaimana ia bisa menolong orang lain sementara dirinya masih membutuhkan pertolongan. Romo Rendra menjelaskan saat mereka melakukan eksorsisme, iblis bisa membaca semua emosi dan dosa manusia di masa lalu. Semua hal itu diungkap untuk menghasut dan mengintimidasi mental para pelaku eksorsisme. Sebagai malaikat pemberontak, serangan fisik iblis jauh lebih kuat dari yang dibayangkan.
Romo Rendra meminta Thomas untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya karena nyawa yang akan jadi taruhan. Dia bisa membaca semua emosi dan dosa masa lalu kita. Thomas mulai mempelajari proses eksorsisme dengan segala peralatan yang harus dibawa. Romo Rendra menunjukkan isi koper dan memberikan buku panduan yang harus dipelajari dengan matang. Buku itu berisi jenis-jenis iblis beserta namanya. Setiap iblis memiliki karakteristik dan penanganan yang berbeda-beda. Ia membuka halaman iblis Kadastor yang dulu pernah merasuki tubuh kecil Albert dan membuat Michael berhenti dari pekerjaan mulia itu. Sebelum melakukan eksorsisme, mereka harus melakukan sakramen pengakuan dosa. Thomas melakukan pengakuan dosa di depan Romo Robbie di mana ia merasa marah pada Tuhan karena tidak mendoakan mendiang ibu dan adiknya. Rendra menegaskan Thomas harus memiliki kekuatan iman bahwa kuasa Allah akan selalu menang dalam melawan kuasa gelap. Mereka harus senantiasa rendah hati di mana keberhasilan bukan milik mereka sendiri, namun keberhasilan Allah. Di tempat lain, Kayla mendapat waktu istirahat di rumah selama beberapa hari. Maya dengan sabar merawat anak gadisnya itu berharap kondisi Kayla semakin membaik. Pagi itu, Maya meminta maaf pada Kayla karena hubungan mereka renggang sejak kehadiran Dennis. Maya mengungkapkan ia melahirkan Kayla di usia yang masih sangat muda. Ia berusaha untuk menjadi ibu yang baik meski pada kenyataannya masih jauh dari harapan. Dengan menahan tangis, Kayla akhirnya buka suara. Ia bercerita jika malam itu Kayla pergi ke kuburan bersama Cila untuk main jelangkung. Sejak memainkan panggilan arwah di kuburan, Kayla mulai mendapat teror mistis dan Cila meninggal dunia. Kayla yakin semua teror yang terjadi disebabkan oleh tingkah mereka sendiri yang usil main jelangkung di kuburan. Kayla merasa sangat bersalah, namun ia sangat merindukan sang ayah kandung. Maya langsung memeluk putri cantiknya itu. Ia sendiri merasa rindu pada mendiang suaminya yang sangat baik dan tak tergantikan. Setelah memeluk Kayla, Maya terhenyak menatap cermin di mana bayangan Kayla tak seperti yang seharusnya. Ternyata, wala. Kayla berusaha memanggil Mama, namun penglihatan Maya masih dibayangi kuasa gelap. Saat itu juga Maya menelpon Dennis untuk segera datang ke rumah. Nasnya pria itu tak menjawab telepon darinya. Maya terpaksa menelpon Romo Thomas yang langsung datang bersama dengan Romo Rendra dan Suster Indah. Sembari berjalan menuju ke kamar Kayla, Maya mengungkapkan jika putrinya pergi ke kuburan bersama Cila untuk memanggil roh suaminya. Dengan tenang, Romo Rendra mengungkapkan bahwa praktik okultisme adalah pintu termudah yang membuka kuasa gelap untuk merasuki manusia. Begitu masuk ke kamar Kayla, Rendra sudah melihat adanya pertanda. Ia meminta Maya untuk menunggu di luar sembari membaca doa, "Aku percaya." Suster Indah membuka koper eksorsisme itu dan membantu segala persiapan ritual pengusiran setan. Thomas tampak sedikit ragu, namun ia berusaha meyakinkan diri bahwa ia pantas mendampingi Romo Rendra untuk membebaskan jiwa manusia dari belenggu syaiton. Kayla masih bergumam jika ia baik-baik saja. Romo Rendra memberi pemberkatan pada Suster Indah dan Romo Thomas sebelum melakukan eksorsisme. Setelah semua siap, ritual pengusiran setan pun dimulai. Tuhan, kasihanilah kami. Suster Indah dan Romo Thomas ikut membaca doa bersama Rendra. Suasana yang sangat khusyuk membuat iblis itu kepanasan. Kayla sempat merintih, namun saat Rendra menghentikan pembacaan doa, iblis itu melotot dan berkata jika ia baik-baik saja. Iblis hendak menghina kemampuan Rendra dalam melakukan eksorsisme di mana doa itu tidak bisa melukainya. Romo Rendra memperkuat bacaan doa dari hati yang paling dalam. Seketika itu, Kayla mengempas jubah ungu Romo Rendra dan berkata jika dirinya sudah sembuh. Rendra mengusap minyak suci ke kening Kayla dengan simbol salib. Ia tak henti membacakan doa untuk menarik iblis itu keluar dari tubuh Kayla. Benar saja, guncangan hebat mendera kamar itu hingga lampu berkedip dan salib ikut runtuh dari paku tembok. Romo Rendra berhasil memancing iblis untuk menampakkan sosok aslinya. Iblis itu mengempas tubuh Suster Indah hingga menghantam rak buku. Suster Indah langsung jatuh pingsan seketika. Thomas kelimpungan menolong Suster Indah dan Romo Rendra yang jadi sasaran amukan iblis bengis. Setelah berhasil melepaskan diri dari cekikan Kayla, Rendra mengambil garam suci dan dipercikan ke wajah gadis itu. Ia meminta Thomas untuk segera bangkit dari hantaman iblis dan menahan tubuh Kayla. Maya menangis mendengar teriakan Kayla yang terdengar mengerikan. Romo Rendra menegaskan agar mereka semua tidak berhenti membacakan doa. Saat semua orang kembali fokus pada bacaan doa masing-masing, tiba-tiba Thomas terhenyak melihat sosok ibunya yang sekarat pasca kecelakaan malam itu. Romo Rendra berusaha mempertahankan Thomas, namun pria itu tercekat ketakutan dan melepaskan tubuh Kayla. Sontak iblis bengis kembali mencekik Rendra di mana Maya menerobos masuk ke dalam kamar. Romo Rendra menegaskan jika tubuh Kayla sudah dikuasai iblis dan mereka harus melemahkan kekuatan gelap itu. Thomas bangkit dan memercikan garam suci yang membuat iblis itu kesakitan. Maya dengan sigap menahan tangan Kayla di mana Romo Rendra kembali membacakan doa. Tak berselang lama iblis itu bersimpuh di hadapan Rendra sembari meneriakkan namanya yaitu Dagal. Rendra memerintahkan iblis Dagal untuk pergi dan duduk di bawah kaki Yesus Kristus. Kayla langsung memutahkan cairan hitam, pertanda proses eksorsisme berhasil dilakukan. Mereka kembali ke sekolah dengan tubuh lemas karena kehabisan banyak energi. Thomas kembali merasa bersalah karena tidak banyak memberi bantuan pada Romo Rendra.
Malam harinya, Maya masih sibuk membereskan kamar Kayla yang porak-poranda pasca eksorsisme. Ia menemukan buku diari Kayla yang penuh dengan foto keluarga dan mendiang suami tercinta. Setelah lembaran kosong, tulisan Kayla berubah menjadi umpatan mengerikan. Kayla mengungkapkan rasa bencinya pada kekasih Maya yang merenggut kedekatan seorang anak dengan ibunya sendiri. Di akhir catatan, Maya menemukan gambar suster mengerikan yang selalu dilukis Kayla saat kerasukan setan. Ia menemukan boneka jelangkung di dalam tas anaknya, padahal boneka itu sudah dibuang oleh Kayla berulang kali. Maya langsung memotret boneka itu dan kata umpatan yang ditulis Kayla di buku hariannya untuk dikirim ke Dennis. Di waktu yang sama, Romo Thomas dengan khusyuk berdoa malam. Romo Robi menghampiri sembari berkata jika pihak gereja terlalu berat untuk melepas Thomas. Apalagi Romo Rendra sudah merasa yakin dengan kemampuan Thomas dan hendak menjadikannya asisten tetap. Thomas kembali meminta maaf sembari mendoakan agar Romo Rendra mendapat asisten baru yang lebih baik dari dirinya. Romo Robi menegaskan jika Rendra sudah membutuhkan pengganti dan penerus dari keahlian eksorsisme yang ia miliki. Rendra tak sanggup memikul tanggung jawab itu sendiri sementara usianya semakin menua dan renta. Karena Thomas masih bersikeras untuk mengundurkan diri, Romo Robi terpaksa mengurus surat pengunduran diri sesuai janjinya pada Thomas. Sebelum tidur, Thomas merenung sembari memanjakan ingatannya dengan kenangan masa indah dulu. Ia masih ingat betul saat ibu dan Diandra memakaikan jubah baptis khusus yang sangat membanggakan. Ibu berkata jika ia masih hidup, ia akan sangat bangga dengan putra pertamanya itu. Diandra yang masih kecil pun turut bahagia melihat sang kakak sudah akan dilantik jadi Romo. Setelah mengenang momen bahagia, tiba-tiba muncul kenangan menyedihkan yang selalu mengganggu pikiran. Thomas tak bisa memejamkan mata bahkan di malam yang sudah menunggu fajar. Tepat jam 3 dini hari, Maya terbangun melihat Kayla berdiri di samping ranjang. Kayla sudah tidur di samping ranjang ibunya dan memeluk dengan kuku tajam. Maya mengetahui ada yang aneh dengan putrinya itu, namun ia berusaha untuk tetap tidur. Pagi harinya, Kayla terbangun dengan tubuh penuh lebam. Dennis datang di pagi buta dan langsung menyerang Kayla. Ia tak menyangka anak kekasihnya itu begitu membenci sampai bersumpah hendak membunuh dirinya. Dennis tak ragu menarik rambut Kayla dan mengancam hendak menyakiti gadis itu. Maya terbangun mendengar teriakan Kayla dan berlari menuruni tangga hingga melihat Dennis sedang menjambak anaknya sendiri. Dennis menggunakan metode manipulasi untuk memikat hati Maya. Ia berkata jika Kayla masih kerasukan setan dan berusaha menyerangnya. Kayla berusaha meyakinkan sang ibu jika Dennis adalah pembohong besar. Dennis langsung emosi dan mencekik Kayla. Maya menggunakan alat strum untuk melawan Dennis yang menyakiti putrinya sendiri. Kali ini Maya mengambil langkah tegas dan melindungi Kayla. Mereka pergi ke makam sang ayah dan mendoakan rohnya di surga. Maya tak mau mengangkat panggilan dari Dennis meski pria itu ratusan kali menelponnya. Maya melepaskan cincin lamaran pemberian Dennis dan pergi ke gereja untuk menenangkan diri. Romo Rendra menghampiri untuk menanyakan kabar Kayla. Maya mengungkapkan setelah menjalani eksorsisme hubungannya dengan Kayla semakin terasa rumit. Maya mengakui dosa yang hamil di luar nikah saat masih duduk di bangku SMA. Maya diusir dari rumah dan hidup sebatang kara. Ia bertemu dengan suami pertama yang telah membimbingnya menuju jalan Tuhan. Hingga saat ini Kayla tidak tahu jika mendiang suami pertama bukan ayah kandung Kayla. Maya masih menyembunyikan hal itu yang membuat hatinya selalu resah dan gelisah. Sejak suaminya meninggal, Maya dan Kayla kehilangan arah hidup yang memaksa mereka untuk berjalan masing-masing. Romo Rendra menegaskan bahwa setiap orang memiliki masa lalu, namun apa yang sudah terjadi bukan hal yang penting lagi. Masa kini adalah bagaimana mereka hidup dalam cara Tuhan dan mengakui segala dosa. Tuhan tidak akan memberi ujian melebihi batas kemampuan hambanya. Maya mengungkapkan jika ia menemukan jelangkung di dalam kamar Kayla. Ia yakin Kayla belum sepenuhnya sembuh dari gangguan iblis. Romo Rendra menahan dadanya yang sakit dan melenggang pergi untuk mencari obat di dalam kamar. Tak sengaja Alkitab di rak buku jatuh ke lantai. Halaman terbuka menunjukkan surat Matius 12 ayat 45 yang merupakan bagian dari peringatan Yesus kepada orang Israel yang tidak menerima dia sebagai Mesias. Ayat ini juga mengajarkan bahwa roh jahat bisa kembali pada orang yang pernah dirasuki sebelumnya. Romo Rendra langsung menelpon Thomas untuk mengajaknya ke rumah Kayla lagi. Naasnya, jaringan telepon malam itu tak sebaik malam-malam sebelumnya. Sembari menyetir mobil, Rendra tak henti menelpon Thomas hingga sosok manusia berdiri tepat di tengah jalan. Rendra menghentikan laju kendaraannya dan turun menghampiri gadis itu. Kayla jatuh pingsan tepat di hadapan Rendra. Sang Romo langsung membawa gadis itu ke dalam mobil. Saat hendak menyalakan mesinnya, mobil itu sudah tak berfungsi lagi. Sosok Kayla sudah menghilang dan berdiri di depan mobil. Rendra menyadari jika Kayla masih dalam pengaruh kuasa gelap. Ia mengambil kalung salib untuk melindungi diri. Lambang salib terbalik muncul dari kaca depan yang retak seketika. Setelah melakukan kejahatan itu, Kayla pulang ke rumah untuk mencuci tangan dari darah tebal. Ia berulang kali meminta maaf pada Romo Rendra. Maya heran melihat tingkah putrinya itu yang tak berhenti membasuh tangan bersihnya. Kayla berkata mati dan melenggang pergi sambil tertawa mengerikan seketika itu. Pagi harinya Romo Rendra masuk rumah sakit dengan kondisi yang sangat kritis. Ia menceritakan serangan gaib tadi malam yang membuatnya tak berdaya. Romo Robi mengira mereka sudah berhasil mengatasi kasus Kayla. Rendra mengungkapkan jika ia terlambat menyadari bahwa kasus Kayla adalah kasus legiun. Tubuh gadis itu tidak dirasuki oleh satu iblis saja, namun bagai pintu yang terbuka lebar.
Tubuh Kayla dirasuki oleh semua makhluk yang menginginkannya. Saat melakukan ritual jelangkung, Kayla tak sengaja memanggil murid Lucifer bernama Dagal yang merupakan iblis dari neraka. Rendra yakin ada murid Lucifer lain yang merasuki Kayla. Iblis terakhir yang berdiam di tubuh gadis itu adalah yang terkuat dari iblis lainnya. Kini tak hanya nyawa Kayla yang jadi sasaran, namun juga nyawa Maya. Thomas meminta izin untuk melanjutkan kasus itu. Romo Robbie membantu meneruskan ke Uskup Agung dan meminta Thomas untuk bergegas sebelum semua terlambat. Thomas melakukan persiapan dengan koper perlengkapan ritus pengusiran setan. Ia mengisi setiap botol yang kosong dengan berbagai media suci untuk melumpuhkan iblis. Di waktu yang sama, Maya sudah dikuasai oleh iblis di dalam tubuh Kayla. Wanita itu tidur terlentang dengan tangan terikat kencang. Lilin yang menyala mengelilingi tubuh Maya untuk dijadikan tumbal persembahan pada Lucifer. Kayla berjalan mengitari ibunya sembari berkata mati berulang kali seketika itu. Maya berusaha menyadarkan Kayla dari kerasukan, namun iblis itu berkata jika wanita berdosa seperti Maya layak merasakan mati. Kayla tak berhenti menyerang hingga Maya berusaha melepaskan diri dari jeratan tali kencang. Maya berlari masuk ke dalam kamar dan mengunci diri di sana. Naasnya, Kayla berhasil membuka pintu kunci kamar dari luar dan mencari keberadaan Maya yang bersembunyi di dalam lemari. Ia berbisik jika malam itu adalah waktu yang tepat bagi Maya untuk menyusul mendiang suaminya. Maya berteriak minta tolong hingga Romo Thomas menerobos masuk rumah untuk menyelamatkan mereka berdua. Iblis yang merasuki Kayla semakin murka setelah kebahagiaannya dihalang-halangi. Thomas memercikan minyak suci sembari terus membaca doa. Iblis itu beranjak ke balkoni lantai 2 dan Maya dan Thomas berlari turun untuk memeriksa kondisi Kayla. Gadis itu melayang dari dalam kolam renang. Romo Thomas membacakan doa eksorsisme sambil mengguncangkan patung salib ke arah iblis itu. Kayla berjalan mendekati Thomas sembari berkata jika Tuhan enggan mendengarkan doa Thomas yang hendak menyelamatkan ibu dan adiknya sendiri. Seketika itu, di waktu yang sama, Maya membacakan doa untuk membantu Thomas mengusir iblis dari tubuh Kayla. Sosok Kayla berubah menjadi ibu Thomas yang merengek minta tolong. Saat iman Thomas mulai goyah, iblis itu mencekik lehernya hingga melayang tinggi ke udara. Sosok iblis menampakkan wujud aslinya dan Romo Rendra bisa merasakan energi negatif yang sangat besar dan bersimpuh untuk membacatkan doa. Maya memohon pada iblis itu agar mengambil tubuhnya karena ia sudah melakukan kesalahan besar di masa lalu. Iblis itu memaksa Maya untuk membunuh dirinya sendiri dan ia akan pergi. Maya hendak menghunus perutnya sendiri saat Thomas mulai mengingat kenangan indah dalam hidup. Tuhan menyertaiku. Kayla tersadar dari bayang-bayang iblis dan menghalangi tangan Maya dari percobaan pengakhiran hidup. Thomas berusaha bangkit dan meminta kekuatan pada Sang Kristus. Setelah proses eksorsisme yang panjang, iblis dalam tubuh Kayla meneriakkan nama aslinya yaitu Zababel. Akhirnya, Thomas berhasil mengeluarkan iblis dari tubuh Kayla sekaligus menyelamatkan 2 nyawa wanita. Setelah kejadian malam itu, Romo Rendra mendapat kiriman bunga dari Maya, juga Kayla. Thomas mengurungkan niatnya untuk mengundurkan diri. Ia mengungkapkan sudah berada di tujuan akhir dan Tuhan akan selalu bersamanya. Rendra menegaskan bahwa Tuhan tidak akan pernah salah memanggilmu sebagai hambanya. Ia secara resmi merekrut Thomas sebagai asisten sekaligus penerus praktek eksorsisme. Thomas melarikan pergi ke penjara untuk menemui seorang warga yang ternyata menjadi penyebab kecelakaan tragis malam itu. Warga yang ketakutan itu berkata jika ia tidak berniat untuk kabur dan meminta maaf atas kesalahannya itu. Thomas memaafkan dengan ikhlas dan surat Yohanes 8 ayat ke-12 muncul di layar kaca. Ayat ini merupakan bagian dari perkataan Yesus pada orang banyak. Dalam ayat ini Yesus mengklaim dirinya sebagai terang dunia. Dan Romo Thomas kini bekerja sebagai ahli eksorsisme yang membantu banyak jemaat gereja yang bersinggungan dengan entitas gaib. Dan film pun berakhir. Mengangkat tema perdana dalam horor religi Indonesia, kisah satu ini menginspirasi banyak penonton tentang arti penting kebersihan hati. Film ini berfokus pada dinamika batin manusia yang penuh dengan hawa nafsu mematikan. Penonton di bawah ikut merasakan luka di batin masing-masing karakter yang membelenggu ke dalam ingatan masa lalu. Dengan jumpscare yang efektif, film ini banyak mendapat pujian dari kritikus film dunia. Sang sutradara berhasil menyajikan nuansa horor atmosferik yang menggugah pikiran penonton untuk mengeksplorasi kedalaman iman masing-masing. Beberapa pesan moral yang disampaikan film ini adalah pentingnya menjaga iman dan doa dalam menghadapi kuasa jahat. Selain itu, praktek tahayul dan perdukunan harus dihindari karena dampaknya akan sangat berbahaya. Pentingnya perdamaian diri serta peran keluarga yang mendukung menjadi poin penting dalam mengarungi perjalanan hidup yang penuh misteri. Bagi penikmat horor dengan kompleks psikologi yang cukup tinggi, film ini layak direkomendasikan untuk ditonton bersama keluarga tercinta. Terima kasih dan sampai jumpa.